Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apotekar Nima Dwi SSI MKes, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasila, yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Riza Darmaputra MIKOM, Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kami hormati Bapak Dr. Irfan Isani STMSC selaku Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik. Yang kami hormati Bapak Adi Wahyu Pribadi SIMKOM selaku Kepala LPT SI Universitas Pancasila, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah hadir pada hari ini dalam rangka pembukaan penerimaan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FTUP tahun 2026 dan sosialisasi website inspirasi Universitas Pancasila. Baik Bapak Ibu, izin sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon izin Bapak Ibu, langsung kita mulai saja kegiatan hari ini. Sebelum sosialisasi website inspirasi, kami perkenankan kepada Bapak Riza Darmaputra MKOM selaku Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menyampaikan sambutan. Kepada Pak Riza kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya apakah terdengar? Kedengaran ya? Halo? Jelas Mas Riza. Oh, jelas ya? Oke, ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adi Wahyu selaku Kepala Lembaga. Maaf Pak, saya lupa nama panjang lembaga itu. ITI cukup. Ya, Kepala Lembaga yang dahulu namanya PTIK. Kemudian pimpinan fakultas yang hadir. Kemudian Pak sebentar, Mbak, suara ya. Kemudian Pak Irfan selaku Kepala RPM Fakultas dan tentu teman-teman dosen Fakultas Teknik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Prof. Made karena sedianya beliau akan hadir, namun hari ini bersamaan dengan rapat Senat Fakultas untuk pemilihan dekan di Fakultas Farmasi sehingga beliau meminta saya mewakilinya. Ya, kemudian yang kedua tentu kami sangat senang dan mensupport teman-teman di Fakultas Teknik dan tentu di bawah bimbingan Pak Irfan dan juga untuk teknis terkait inspirasi di Pak Bang Adi Wahyu ya yang sudah meng-create sistem ini dan Fakultas Teknik langsung mengintegrasikannya lewat penelitian hibah internal. Nah, tentu ini juga poin penting karena memang sistem inspirasi ini guna mendukung IPT, sistem pelaporan kita yang nanti semuanya terintegrasi. Nah, tentu memang dalam pelaksanaan tentu juga ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan dan alhamdulillah tim di bawah Pak Adi juga dengan sangat cepat ya. Saya pun tadi habis berdiskusi dengan tim dari PTIK untuk mempersiapkan ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan juga tentu teman-teman Fakultas Teknik, Pak Irfan ya. Kami percaya apalagi Fakultas Teknik sangat concern terhadap riset ya sehingga dengan adanya inspirasi dan juga tentu hibah internal ini bisa memperkuat akselerasi kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat Pak Irfan dan tim ya karena Fakultas Teknik tahun ini mendapatkan sekitar 5 ya Pak Irfan ya, 5 atau 6 hibah, baik itu hibah dari Bima ya, hibah Bima, kemudian dari hibah hilirisasi Prof. John B ya, dan kami juga menunggu nanti kan kami sampaikan juga surat dari DPPM terkait dengan hibah Grand Riset Sawit ya. Kami sudah kontak reviewernya dan insya Allah siap memberi masukan dan juga kami akan mempersiapkan untuk hibah RIM ya,
RIM dari BRIN, karena BRIN akan membuka di tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Itu insya Allah kami akan melakukan pendampingan. Dan ini juga sekedar tambahan informasi Bapak Ibu yang kemarin sudah berhasil upload BIMA namun tidak mendapatkan pendanaan, insya Allah di bulan ini kita akan membuka hibah universitas. Ya, nanti akan kami share dan akan bikin technical meeting untuk itu, karena memang kita mengacu kepada BIMA dan juga nanti akan menggunakan inspirasi. Saya pikir itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya buat Pak Irfan dan Pak Adi Wahyu, dan juga tentu teman-teman dosen dan juga PPM dari fakultas ya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza atas sambutannya. Selanjutnya, pembukaan sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irfan Ihsani, STMSC. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang kami hormati Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pancasila yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Riza Dharma Putra. Yang kami hormati narasumber kegiatan pada siang hari ini Bapak Adi Wahyu Pribadi, SSI Mkom, Kepala Lembaga Teknologi Sistem Informasi. Yang kami hormati para ketua prodi di lingkungan Fakultas Teknik, serta para kolega kami, Bapak Ibu dosen sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat hadir di acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan permohonan maaf Ibu Dekan. Sedianya beliau akan hadir pada dan membuka kegiatan ini, namun karena ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, jadi beliau berhalangan hadir. Namun demikian, beliau menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh peserta dan harapan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik. Bapak dan Ibu sekalian, program hibah internal ini yang dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Pancasila ini merupakan kegiatan rutin yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Jadi program ini merupakan salah satu instrumen yang kami gunakan untuk mendorong peningkatan produktivitas riset dan pengabdian dosen. Selain juga ini sebagai upaya untuk memperkuat kontribusi dari para dosen, dari akademisi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Dan untuk tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riza jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika terkait dengan program, tahun ini programnya masih sama seperti tahun sebelumnya, baik dari sisi jenis hibahnya, skema-skema, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kami berharap dengan belum adanya perubahan program ini akan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu dalam menyiapkan proposal. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh hari memiliki draft proposal. Kami harapkan itu dapat dioptimalkan draft tersebut. Dan Bapak Ibu tentunya sudah tahu skema mana yang akan dituju. Jadi peluang untuk mendapatkan pendanaan tentunya akan lebih besar. Dan untuk panduannya tetap bisa dilihat di web UP2M. Jika secara program tidak berubah, yang berubah dari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu adalah pengelolaan administrasinya. Jadi pengelolaan administrasi hibah pada tahun ini, proses pengusulan, pelaporan dan sebagainya itu tidak lagi menggunakan SIMBI,
melainkan mulai beralih dengan penggunaan sistem informasi inspirasi yang dikembangkan oleh LPTSI Universitas Pancasila. Jadi, oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi dan juga pelatihan penggunaan yang nanti akan dipandu oleh Kepala LPTSI. Dan kami berharap melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bapak Ibu dapat memahami penggunaan sistem inspirasi, sehingga proses pengusulan proposal itu dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, eh, kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh dosen untuk memanfaatkan kesempatan hibah internal ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghasilkan luaran penelitian dan yang berkualitas, serta pengabdiannya dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang optimal bagi kita semua. Selanjutnya, eh, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan internal sosialisasi program hibah internal dan juga sosialisasi inspirasi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irfan atas sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi website Inspirasi Universitas Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Wahyu Pribadi SSI MKOM. Kepada Pak Adi, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, Mas Riza Dharma mewakili DPRM ya, dan yang terhormat Bapak Dr. Irfan Ihsani sebagai Kepala UP2M Fakultas Teknik, Bapak Ibu Kepala Prodi di Fakultas Teknik. Ya. Sebelum mulai, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari Fakultas Teknik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum mulai, kami dari LPTSI khususnya ya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Teknik ya UP2M, karena terus terang kami mengembangkan inspirasi itu karena mengikuti apa yang sudah menjadi best practice di Fakultas Teknik ya, yaitu menggunakan SIMBI yang selama ini dikerjakan. Jadi kalau tanpa SIMBI mungkin kita di sini inspirasi tidak akan jadi secepat ini ya, insight-insightnya dan apa yang telah selama ini sudah dilaksanakan teman-teman di FT. Oke, saya izin sharing screen. Saya screen dulu. Oke. Apakah terlihat ininya sudah terlihat ya? Oke, Bapak Ibu. Jadi inspirasi ini dapat kita akses di halaman inspirasi.univpancasila.acid ya. Atau dari Neosisdam Bapak Ibu nih, kalau misalnya Bapak Ibu login di Neosisdam, ya, di dashboard itu ada linknya langsung pertama ini, inspirasi. Jadi silakan klik aja. Nah, kemudian dari sini ini langsung ditampilkan halaman untuk login ya. Karena kita semua di sini adalah
Pak, dosen ini di mohon maaf, ini kayaknya share ya screen-nya salah ya. ya. Share screen-nya Oh, kayaknya tampilan salah. WhatsApp. Oh, maaf Tampilannya maaf. WhatsApp, betul ya? Tampilannya WhatsApp. Oh ya maaf. Oh ya. Gimana? Udah benar ya? Ya, 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 sudah ya. benar. Oke, maaf. Oke, jadi Bapak Ibu bisa akses ke inspirasi.univ.pancasila.ac.id ya. Inspirasi dari Neosisdam Bapak Ibu, sebenarnya dari dashboard itu ada menunya nih di atas sebelah kiri ya, dashboard. Biasanya aplikasi-aplikasi yang ada di UP, Inspirasi, Survei, Xiaomi, SPMI, Hub, Humas, Neo LMS, e-Office. Ya, kita bisa klik langsung Inspirasi. Nah, ini tampilan depannya Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir, nanti langsung karena kita sudah bisa login dengan Neosisdam, kita langsung aja klik Neosisdam. Ya, jadi login dengan Neosisdam. Nah, saya izin di sini menggunakan tampilan dari saya sebagai dosen IT ya. Nah, ini di sini adalah rangkumannya dashboardnya di sini. Ya, saya mau jelaskan dulu sedikit-sedikit ya fitur-fiturnya apa saja. Ini ada dashboardnya ya. Di sini adalah menampilkan informasi-informasi secara umum ya. Nah, ini dokumentasi inspirasi on progress update. Kemudian selamat datang di dashboard inspirasi pada hari ini 4 Mei jam sekian ya. Kemudian di sini nama saya sebagai dosen ya. Di sini saya bisa bikin kelompok riset PKM baru atau buat kelompok kajian baru ya PK atau buat kelompok universitas baru. Setelah 3 ini kita bisa membuat proposal baru. Dan di sini ada metriknya ya. Misal proposalnya, jumlah publikasinya, kelompok aktif dan sebagainya. Dan ini ada tanggal-tanggal yang ini ya. Contohnya di sini ada deadline untuk penelitian sampai penelitian riset ya sampai tanggal 25 Mei ini jadwalnya. Kemudian di atas ini ada gambar gambar message ya. Terus atau mungkin Bapak Ibu menemukan bug atau error, ini tinggal klik aja gambar serangganya ini, klik sini, tulis pesannya apa, keluhannya apa gitu ya, sampai bisa ditampilkan buktikan itunya apa. Nanti kita akan akan bantu untuk menyelesaikan misalnya ada kejadian error atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, balik dulu ya. Jadi di PKM ini UP2M ini secara garis besar mohon izin kalau misalnya saya salah ya Bapak Ibu. Pertama adalah kelompok riset ya. Kelompok riset itu berarti kan kelompok yang ada di masing-masing prodi. Betul ya Pak Irfan ya? Di prodi gitu ya, misalnya prodi informatika, kelompok riset siapa aja. Di prodi sipil nanti bisa bikin kelompok riset. Nah, nanti di kelompok riset itu tentu saja anggotanya adalah para dosen dan para mahasiswa yang ada di prodi tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pusat kajian, ya ini lintas prodi. Ya. Artinya ketika kita bikin pusat kajian, nanti ketua, peserta dosen dan peserta mahasiswanya berarti seluruh mahasiswa dan seluruh dosen yang ada di Fakultas Teknik. Ya. Kemudian untuk PKM itu berarti seluruh kalau di PKM itu tidak terbatas untuk satu prodi aja ya, tapi seluruh prodi yang ada di Fakultas Teknik itu bisa bergabung membuat PKM bersama. Ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Pertama itu adalah kelompok riset, itu masing-masing prodi. Kemudian pusat kajian itu berarti seluruh prodi yang ada di Fakultas Teknik. Dan terakhir adalah PKM, itu berarti adalah seluruh prodi yang ada di Fakultas Teknik bisa bergabung membentuk PKM secara bersama. Nah, terus terakhir di sini ada kelompok universitas. Nah, ini berarti selain bisa lintas prodi juga lintas fakultas. Jadi seluruh fakultas yang ada di Universitas Pancasila kita bisa saling membuat kelompok. Jadi nanti misalnya penelitian yang ada berhubungan dengan teman-teman di Fakultas Farmasi dan Fakultas Psikologi itu kita bisa lintas. Nah, ini ada di kelompok universitas. Kemudian di sebelah kiri ini jadi urutannya Bapak Ibu ya, kita
sebelum membuat proposal, berarti kita harus membuat kelompok risetnya dulu, atau pusat kajian dulu, atau PK-nya dulu, gitu ya, kelompok risetnya. Setelah kita masuk di kelompok riset mana atau di pusat kajian mana, baru kita bisa membuat proposalnya. Gitu. Nah, ini berarti proposalnya. Ya, jadi ini saya jelaskan dulu ya, yang di sebelah kiri dulu. Kemudian di sini My Dokumen ini berarti kita bisa melihat atau memonitor seluruh dokumen-dokumen yang sudah kita upload ke dalam sistem informasi ya. Misalnya sudah berapa proposal yang kita ajukan. Misalnya kita ikut 2 kelompok riset, 1 PK nih bisa terlihat semua proposal di mana saja. Kemudian juga bisa melihat laporan kemajuan, laporan akhir, dan terakhir juga ada namanya luaran. Itu bisa berupa publikasi dan HKI. Di sini juga terlihat dokumen-dokumen kita mana saja yang masih menunggu review, mana saja yang sudah disetujui, mana saja yang direvisi, dan mana saja yang ditolak gitu ya. Dan di sini di bawah adalah daftar luaran ya, luaran dari penelitian kita, luaran dari PKM kita. Di sini bisa terlihat semua dokumen. Dan di sini juga di atas ada filternya ya, filter misalnya sekarang kan 2025-2026 ya. Kan kadang-kadang itu penelitian itu kan terbatas oleh waktu ya, misalnya 1 semester atau 2 semester kapan mulainya, semester sampai berakhir di semester berapa. Kemudian di sini ada logbook kegiatan. Ya, jadi nanti setelah proposal itu kita buat, direview oleh reviewer, dan misal nanti yang meng-approve bukan reviewer ya Bapak Ibu ya, yang meng-approve adalah UP2M dari fakultas. Nanti setelah misalnya sudah disetujui atau mungkin perlu revisi atau ditolak ya, intinya ketika sudah disetujuin proposalnya, itu nanti kita bikin log kegiatan. Ya, jadi dokumen kita tuh berjalan ya Bapak Ibu ya, dari kita buat proposal, terus nanti kita bisa laporan progres dari penelitiannya itu sampai laporan akhir. Nanti dari laporan akhir itu nanti juga ada luaran berupa publikasi dan KI. Oke. Sampai di sini dulu mungkin. Oh ya, di sini nanti ada sertifikat ya. Sertifikat nanti kalau udah ini ya, udah selesai itunya. Oke, saya mungkin lanjut dulu aja. Pertama, misalnya kita membuat kelompok riset ya, penelitian. Nah, ini saya sudah bikin dummy ya, Bapak Ibu ya, di teknik informatika. Karena saya otomatis teknik informatika. Nah, ini kita lihat detailnya. Saya ulang dari awal aja deh. Saya bikin kelompok baru, ya Bapak Ibu ya. Oh ya, nanti diizin ya. Bapak Ibu sambil nunggu, saya izin di bawah ini ada, sebelah pojok kanan bawah ini ada tanda tanya ya. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada customer service. Nanti bisa menanyakan langsung di jam kerja ke teman-teman di LPT saat ini ya. Tapi nanti kami akan kerjasama dengan teman-teman dari DRPM. Nanti mereka yang akan menghandle pertanyaan Bapak Ibu terkait progres dari aplikasi Virasi ini. Kemudian di sini juga ada tutorialnya. Tutorial mengajukan proposal dari dosen teknik ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini panduannya. Ya. Role-nya sebagai dosen ya. Jadi role itu berarti kita masuk sebagai dosen. Ya, di sini ada alurnya buat kelompok, ajukan proposal, dan sebagainya. Izin Bapak Ibu nanti bisa baca lagi ya step by step-nya, tapi di sini akan saya berikan panduan secara live aja. Ya, jadi di sini dashboard pembentukan kelompok, kemudian di sini dashboard untuk membuat proposal, dokumen-dokumen yang sudah kita upload, dan kegiatan. Dan di bawah ini adalah untuk help desk ya, untuk pertanyaan, customer service, dan tutorialnya. Di atas ini kalau misalnya Bapak Ibu menemukan bug, silakan laporkan di sini. Nah, di sini juga ada informasi-informasi ya, pengumuman-pengumuman gitu. Nanti bisa nanti yang membuat itu teman-teman dari UP2M. Jadi kalau misalnya ada pengumuman terbaru atau seperti apa, ini akan muncul informasi di sini. Oke, kita mau refresh dulu. Nah, ini bisa dihapus ya. Oke.
Ini genap 2025-2026. Ya, kita sini belum punya kelompok riset, ya, belum punya PKM, jadi saya izin membuat kelompok riset dulu. New kelompok. Nah, di sini sudah disiapkan oleh admin UP2M Fakultas Teknik, ya, dari timnya Pak Irfan. Ya, jadi nanti yang pertama pilihannya adalah skema hibahnya dulu. Nah, di sini ada dua ya, penelitian atau PKM. Kita di sini izin bikin penelitian dulu, ya, penelitian. Kemudian nanti di sini terkait dengan biayanya, ya, sumber dananya ya, apakah dari fakultas atau dari Kemendikbud. Izin sini saya dari fakultas. Nah, jadi setelah kita pilih skemanya penelitian, sumber dananya di fakultas, nanti kita akan muncul dana penelitiannya, ya. Ini di teman-teman dari UP2MFT sudah membuat ada dua ya, kelompok riset fundamental dan kelompok riset terapan. Ini ada dua ya. Jadi yang kelompok riset fundamental 15 juta, yang terapan 17 juta. Saya izin menggunakan yang 17 juta. Ya. Nah, di sini langsung muncul informasinya ya, skemanya ya. Kelompok riset terapan atau KRT. Jenis skemanya penelitian, sumber dananya fakultas ya. Tahun akademiknya adalah 2025-2026 genap ya. Periodenya 2 semester Bapak Ibu ya. Tahun akademiknya 2025-26, dana maksimal 17 juta, tidak internasional ya. Jadi langsung terlihat nih, tim mengusul merupakan kelompok riset berdasarkan home base dosen. Berarti di sini karena saya dosen home base informatika, berarti dari informatika. Ketua pengusul berpendidikan minimal magister dengan jabatan fungsional asin ahli. Ya. Kemudian jumlah anggota pengusul maksimal, mahasiswa minimal 2. Ya, di sini maksimal untuk anggota ya. Tendik minimal 1 orang. Nah, di sini langsung terlihat Bapak Ibu roadmap dari Renstra PPM FTUP 2025-2029. Ya, jadi di sini terlihat langsung informasi bidang fokus risetnya. Apakah teknologi pengolahan pangan, teknologi penunjang kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, sosial humaria, pendidikan seni budaya, energi baru dan terbarukan, transportasi dan rekayasa keteknikan ramah lingkungan. Ada 7 bidang fokus. Ini SK-nya nanti Bapak bisa unduh ya untuk laporan BKD, ini SK-nya. Ya. Kemudian di sini bidang peminatan. Ya, di sini karena prodi informatika ya, jadi secara otomatis ini adalah kelompok riset yang bisa kita pilih di informatika. Nanti Bapak Ibu di masing-masing prodi mungkin bisa coba ya, kira-kira nanti dari timnya UP2M kira-kira apa saja bidang peminatannya. Saya mungkin menggunakan Internet of Things ya. Nah, ketika saya sudah memilih Internet of Things, maka akan muncul tema riset dan ini juga sudah ditentukan oleh teman-teman UP2M. Ya, Internet of Things kita bisa mau masuk cyber security atau water system, water mesh, waste management, drone control station atau smart devices. Ya. Nah, ini kemudian akan dari sini kita pilih yang mana nih? Mungkin saya pilih yang cyber security gitu ya. Cyber security. Nah, ini ada ketua pengusul. Ya, ketuanya mungkin saya aja yang mungkin saya ketuanya. Ya. Nah, kemudian tambah kelompok. Nah, di sini ada informasi anggota kelompok ya. Bisa tambah di sini. Misalnya saya mau jenis anggotanya dosen. Ini misalnya Mas Dimas Bambang Riono ya. Bambang Riono. Kemudian saya tambah lagi ya, maksimal 2 ya. Ini dosen, misalnya Mir Murtako. Nah ya, itu. Nah di sini ada centang ya, izinkan anggota terdaftar di kelompok lain. Misalnya Pak Amir ini sudah masuk kelompok artificial intelligence ya. Jadi misalnya mau dilibatkan juga masuk di di kelompok ini IoT. Jadi kalau misalnya tidak diizinkan ya, jadi misalnya karena karena saya sudah misalnya belum diizinkan, berarti ketika saya sudah bikin kelompok ini, nanti nama Pak Amir itu tidak akan muncul di kelompok riset yang lain. Ya, jadi supaya Pak Amir itu bisa muncul, pertama kali harus kita klik ini dulu. Jadi Pak Amir itu bisa ikut. Tapi ini juga tergantung kebijakan dari UP2M.
ya Irfan ya izin. Jadi nanti tinggal gimana kebijakan dari UP2M untuk implementasinya. Ya, saya balik lagi ini ternyata belum kesimpan ya. Ini dosen di sini. Nah, jadi muncul nih cuma hanya dosen-dosen di IT aja ya. Karena ini kan kelompok riset ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan muncul nama-nama dosen di luar prodinya masing-masing. Sini Mas Bambang, dosen juga ya. Di sini kelompok. Nah, ini Pak Amir Murtako. Nah, kemudian kita juga bisa tambah mahasiswa ya. Mahasiswa misalnya di sini saya tulis. Nah, juga nih mahasiswa informatika semua yang sudah bisa ini. Coba kita bisa apakah bisa menulis. Misalnya saya masukkan Jordan, ya. Masukkan lagi mahasiswa, kelompoknya enggak gitu ya. Nah, ini kita juga bisa menambahkan skema. Nah, itu kita juga bisa menambahkan anggota dari prodi, misalnya ya, karena misal bantuan gitu. Kita bisa klik aja sini. Ya. Jadi kita bisa apakah sebagai teknik gitu ya dari Fakultas Teknik. Misalnya kita Wahyu Aditya ya. Nah, jadi gitu. Nah ya, jadi di sini pengusul hilang tadi ya. Oke. Jadi ketuanya Adi ya. Di sini ada Mas Bambang, Pak Amir, Mas Wali 2. Kemudian kita ada pihak dari luar nih ya, yaitu teknik ya, Mas Wahyu Aditya. Nah, dari sini kita create. Nah, ya. Di sini ada rangkumannya. Nah, kita zoom in dulu ya, izin. Nah ya, ini kelompok risetnya. Nah, segera informasi Bapak Ibu. Jadi dosen-dosen di sini, berarti dari termasuk saya, Pak Amir, dan Mas Bambang Riono, itu semuanya bisa bagi tugas gitu ya untuk ngupload proposalnya, termasuk nanti log hariannya. Ya, nah ini adalah atribut-atributnya. Ya, nah di sini kalau sudah, ini otomatis langsung diarahkan ke membuat proposal ya Bapak Ibu ya. Membuat proposal ya. Jadi kelompoknya adalah cybersecurity ya. Kemudian nanti di sini bisa diunduh Renstra-nya, kita bisa preview ya. Preview Renstra dari Fakultas Teknik untuk supaya penelitian yang kita ajukan itu masih relevan dengan Renstra dari Fakultas Teknik gitu. Kemudian nah ini batas waktu proposalnya sampai tanggal 25 Mei ya. Berarti sampai tanggal 24 ya, karena 00 ya. 25 Mei 00 itu berarti ya sebelumnya ya, berarti 24 Mei jam 23.59 selaku ya. Nah, ini baru judul proposal ini. Mengamankan misalnya ya, mengamankan infrastruktur data center Universitas Pancasila. Nah, setelah kita milih, nah di sini kita ada SDGs ya, karena ada SDGs-nya. Jadi di sini ada SDGs. Langsung terlihat di sini ada, tinggal pilih aja Bapak Ibu ya. Ada 17 SDGs. Kita nanti pilihan kita masuk kelompok yang mana. Misalnya untuk kelompok 1 gitu ya. Menghapus kemiskinan. Ya, asta citanya apa. Jadi SDG 1 ini sudah termasuk matrik asta citanya. Ya, menghapus kemiskinan, ideologi, lapangan kerja, SDM, ya, atau mengakhiri kelaparan. SDG 2, asta citanya apa. Kesehatan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih, energi terjangkau, kan. Dan mungkin saya pilih industri yang 9 ya, industri inovasi infrastruktur di sini. SDG 9, asta citanya pertahanan kemandirian, lapangan kerja dan hilirisasi industri. Bisa lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Untuk saat ini saya pilih 1 dulu. Ya. Nah, di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 template yang kita unduh ya, untuk kita isi, kemudian nanti kita unggah ke dalam proposal kita ya. Nah, ini untuk kita bisa unduh dulu proposal 1,
2, 3, 4, RAB sama 5. Oke, saya mungkin sini ada downloadnya. Ini tadi ada ya. Ini. Nah, ini jadi ada 5 dokumen ya yang nanti kita isi gitu ya. Nah, ini misalnya kita save aja ya. Anggap sudah di save, nanti kita upload di sini. Kita bisa drag and drop ya Bapak Ibu. Drag and drop tuh kayak tinggal misalnya sudah foldernya itu folder sudah siap, itu kita drag and drop aja di sini. Satu-satu ya, sorry. Satu file aja cukup ya. Oh, error. Wah, hilang lagi. Tunggu. Proposalnya nggak kesimpan ya. Nggak kesimpan, maaf. Ternyata harus satu-satu. Saya ulang lagi, maaf ya Bapak Ibu. Nomor risetnya cyber security. Ini keamanan Universitas Pancasila. Distribusinya tadi nomor 9. Ya. Kemudian template sudah ya, kita upload unggah satu aja ya. Satu. Ini apa? Invalid. Oh, harus Izin PDF. Pak Oh ya, Adi. maaf. Oh Iya, iya, harus betul PDF PDF. di compile. Saya tes dulu. Maaf, saya lupa. PDF ya, ini proposal ya. Ini saya ekspor ke PDF. Nah, di sini PDF-nya di sini. Oh ya, sebentar dulu ya. Ini saya ini aja deh. Muncul ya. Oh, di download. Sorry. Diunduh. Udah. Desktop. Oke. Desktop UP2M. Nah, ini ya. Filenya PDF-nya. Kita taruh di sini, drag and drop. Udah salah lagi. Harus di kotaknya ya. Jadi kita ini aja deh, terus aja deh. Bisa browse tadi desktop UP2M. Nah, ini open ya. Nah, ya sudah 100% create ya, sudah hijau nih ya. Kita create. Ya, di sini. Jadi nanti kelihatan Bapak Ibu ya, detail dari proposal itu akan bertahap tuh. Dari proposalnya, laporan kemajuan, laporan akhir, sampai luaran publikasi. Jadi mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Tidak membuat bingung, karena di sini kelihatan ada flow-nya ya, dari kiri kemajuan sampai akhir dan ininya. Nah, di sini ada informasinya ya. Sini.
Wajah. Nah, ini kelihatan di sini log viewernya, proposalnya sedang dalam proses penilaian. Hasil akhir dari sini memberikan keputusan. Di sini kita bisa buat, nah di sini kelihatan log aktivitasnya ya. Pertama kali saya dibuat oleh Adi Wahyu. Jadi nanti misalnya ada tambahan apa? Ada tambahan dokumen dari Pak Amir atau dari Mas Bambang, itu akan kelihatan juga di sini lognya. Ya, nanti jadi prosesnya di review dulu oleh reviewer. Nanti reviewer membuatkan rekomendasi. Nanti yang akan meng-approve diterima atau tidak adalah dari admin, dari timnya Pak Irfan dari UP2M. Ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan lagi? Saya mau nanya Pak, Ya Pak Satrio, silakan Pak. saya belum bisa masuk Pak untuk inspirasinya Pak. Pak Pasportnya, Satrio, Bapak ke sini, inspirasi gitu ya? iya ke inspirasi ya Pak. Saya klik ya dari inspirasi itu Pak. Ini ya, tampilan kayak gini Pak. Saya klik dari Neo System, nah, gini Pak inspirasi. Terus pas saya masukin email sama paspor, salah Pak. Enggak, langsung klik aja sistem Pak. Saya udah Neo System udah Neo System. Iya udah. Terus nggak bisa masuk Pak. Inspirasi tetap Oke, begini. saya coba dulu ya Pak. Ya. Neo System. Pak Satrio. Lihat nih. Ini nggak bisa, sorry. Saya ada Neo System Pak masuknya. Dari sini tadi. Tapi nggak bisa, tapi Neo System nggak bisa masuk, nggak bisa masuk Pak. Neo System bisa masuk Tadi tapi Bapak, inspirasi nggak bisa maksud masuk. saya, Bapak udah bisa masuk ini? Neo System masuk bisa, tapi inspirasi Bisa. nggak bisa masuk Pak. Ya, coba. Ya. Ini Bapak, Oh, terus gimana Pak? autorest aja. Oh, nggak bisa Terus, ya balik ya? hmm. Oke Pak, nanti kami ini ya Pak, kami cek ya Pak. Ini karena saya di sini ada dua akun Pak. Saya sebagai Adi dan saya coba login sebagai Bapak, kayaknya nggak bisa nih Pak. Harus salah satunya keluar dulu Pak. Oke. Nanti kalau berkenan lanjut lagi dengan kami ya Pak ya. Oke, siap Pak. Nanti saya nanya ke Bapak lagi itu gimana Pak? Ya boleh nanti sama tim saya. Nanti saya kontak tim saya. Oke, Pak. Namanya Mas. Di sini ada namanya Mas Emir ya. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. oke. Udah bisa Iya. masuk. Mohon maaf ya Pak, sebentar ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi kan sudah ya, untuk kelompok riset. Mungkin ini ya, tadi saya jadi keluar semua nih ya. Oke. Di sini coba saya masuk sebagai neosistem. Oke. Nah, jadi sini tadi udah punya satu proposal ya. Ini proposalnya. Kita bisa lihat. Nah, jadi statusnya masih waiting. Kemudian untuk berikutnya kita coba buat kelompok kajian ya Bapak Ibu. Kita bikin pusat kajian baru di sini. Ya mirip-mirip Bapak ya. Nah, di sini kan dari fakultas ya sumber dananya. Nah, skemanya di sini ada satu ya, pusat kajian dengan nilai 30 juta. Ya. Ini muncul lagi, roadmap-nya juga sudah ada. Ya, di sini ada SK-nya, bisa Bapak Ibu unduh sebagai apa? Sebagai laporan BKD. Ya, kemudian di sini ada kelompoknya nih. Pusat kajian di Fakultas Teknik ya. Ada infrastruktur dan sistem perkotaan, berkelanjutan, energi baru dan terbarukan, blok hijau, sistem cerdas dan otomasi, industri kecil dan menengah. Ya, misalnya saya di sini blok hijau ya. Nah, blok hijau, temanya satu ya. Manufaktur berkelanjutan. Oh, saya nggak menguasai nih. Mungkin ini kali ya, infrastruktur perkotaan.
Oke, temanya ini infrastruktur satu, ya. Oke, kemudian kelompok kajian, nah, tambah kelompok kajian baru. Nah ya, ketuanya siapa di sini? Misalnya izin di sini, misalnya ketuanya Pak Irfan, ya misalnya Irfan. Nah di sini anggotanya dari dosen gitu ya, misalnya saya tambah anggota lagi misalnya dosen, misalnya Bambang Jadi. Nah, jadi bisa lintas prodi Bapak Ibu ya. Pak Irfan dari Teknik Sipil, saya Informatika, dan Mas Bambang Jayadi dari Teknik Industri. Karena ini kan pusat kajian. Kemudian kita bisa tambah lagi anggota misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa ini semua mahasiswa FT. Nah, ini semua ada. Ya. Misalnya di sini Informatika, tambah lagi ini mahasiswa dari industri gitu ya. Tambah lagi misalnya pegawai ya. Pegawai ini misalnya Mas dari Aldi misalnya. Nah, ya. Terus kita misalnya di luar nggak ada, kita create lagi di sini. Nah di sini ada kelihatan. Ya. Nah, ini langsung diarahkan buat proposal baru. Ya. Nah di sini kan saya sebenarnya sebagai anggota ya, bukan sebagai ketua ya. Tapi karena kita satu grup, ya kita bisa upload juga dulu proposalnya. Ini tentang apa? Smart City, dengan beton ramah lingkungan, dan pengetahuan secara langsung dengan IoT misalnya gitu ya. SDGs-nya misalnya energi bersih, terus nah ini misalnya 7 dan 11. Template-nya tadi saya izin lagi ya, dengan dokumen yang sama Bapak Ibu. Nah ini kita lihat. Kita bisa unggah, create. Nah, ya dari sini kita bisa lihat kita sudah mengajukan 2 proposal ya. 2 proposal apa saja nih. Di sini sebagai pusat kajian, di sini kelompok riset. Kita bisa review, bisa diklik proposalnya di sini. Nah nih, saya lihat detail ya tadi ya, pusat kajian, tadi yang pusat kajian ya. Saya lihat detail. Nah di sini. Nah ini kan walaupun saya sebagai member, ketuanya Pak Irfan, kita bisa di sini. Jadi sambil nunggu review. Jadi nanti ke depan ya sambil berjalan Bapak Ibu ya, kan nanti ada waktu dari teman-teman UP2M untuk mengajukan proposalnya, apakah membutuhkan dari kelompok riset, apa dari pusat kajian, atau dari PKM gitu ya. Nanti akan mengajukan, nanti akan direview oleh teman-teman reviewer, kemudian akan di-approve oleh tim UP2M, dari situ nanti akan melaporkan kegiatan. Dan di sini juga ada, sebenarnya ada ini ya, ada namanya logbook kegiatan. Ini karena belum di-approve ya dari UP2M-nya, jadi kita belum bisa bikin logbook kegiatan. Jadi logbook kegiatan itu mulai sedang ketika proposal kita sudah diterima dari hari H itu.
Jadi misalnya hari H ada rapat, seperti apa buktinya. Besoknya ada kegiatan apa lagi di sini. Nanti akan jadi bukti kegiatan penelitian atau PKM. Ya. Mungkin dari saya itu dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu Fakultas Teknik. Terima kasih. Mas Irfan. Terima kasih Pak Adi atas paparannya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kami persilakan. Mudah-mudahan sederhana ya aplikasinya. Mbak Wiliani, ada pertanyaan nggak Mbak? Atau Mas Didik Mahandika? Pak Ya, Pak Irfan. Adi, ya Ya, mungkin jadi ini ada beberapa teman tadi yang sempat eh, nanya sih ya. Ini mungkin mewakili oke. beberapa teman yang lain juga. Untuk pengisian eh, kelompok riset, Hmm, itu kan drop down ya. Kalau dari apa namanya, dari pengusul ya, nanti tampilannya. Iya, Nah, coba. itu berarti kan datanya nanti dimasukkan oleh UP2M ya, dari admin ya sebagai Betul. admin. Nah, Iya, ya, ya mungkin di sini juga kepada teman-teman dan juga Kak Prodi. Jadi untuk pengisian kelompok riset itu kami masukkan dari data-data yang sudah ada yang eh, terakhir sebelum saya di sini mungkin masih zamannya Pak Pak Agri ya, Agri. ya itu sudah ada data-data kelompok risetnya. Dan apabila nanti ada apa namanya update data, ada sedikit penyesuaian atau perubahan melalui Kaprodi, nanti mungkin dari dosennya bisa menyampaikan ke Kaprodi, melalui Kaprodi disampaikan ke kami UP2M, nanti akan kami update datanya. Mungkin bisa seperti itu. Bisa seperti itu Pak Adi ya. Ya, betul. Yang yang paling tahu kelompok risetnya kan masing-masing prodi ya Pak Irfan ya. Ya betul dari Ya, masing-masing prodi. Jadi untuk kelompok riset tidak dosen yang masih mengisi karena itu kan drop down ya. Nanti dari kami ya. cuma datanya kami dapatkan dari masing-masing prodi melalui Kaprodi. Seperti itu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan ke Pak Adi ataupun ke UP2M untuk pendampingan teknis gimana nih Pak Adi? Jika masih ada teman-teman mungkin yang Oh, ingin ada pendampingan boleh. teknisnya Kita dengan seperti senang apa? hati Pak Irfan. Jadi misalnya gini, mau ada pertemuan sekali lagi offline gitu ya, eh, bareng-bareng gitu untuk teknisnya aja ya. Misalnya membuat kelompok riset atau pusat kajian atau PKM, tentukan aja kapan nanti dari kami, Mas Emir akan datang untuk menemani gitu, untuk menemani pengisian. Terima kasih Pak Adi. Ya.
Pak Adi, saya masih sama Pak Emil masih belum tahu juga Pak Emil nanti katanya saya ke ruangan Pak Emil di LPTSI Pak Adi. Oh, boleh, boleh Belum, Pak, ya, boleh oke. dengan senang hati Pak. Karena masih belum bisa masuk Pak. Ya, Terima kasih Pak. Baik, izin Bapak Pak Ibu. Sambas. Ada tambahan Pak Sambas? Pak Saya Adi, tadi mau nanya Pak Sambas. Oh iya, Pak Iman. Silakan Pak Iman. ini di dashboard itu Ya, ada tulisan publikasi bulan ini satu, HKI bulan ini dua, tapi waktu saya klik itu nggak ada. Apakah error nih ya? oh boleh Pak, nanti di print screen aja Pak. Oke, Makasih Pak. Nanti kalau ya, error dengan senang hati kita bisa tahu. ya. Sama-sama Bu Nuriani. Pak Hadi boleh tanya Pak, Ya, Pak Sambas silakan Pak. untuk proposal apakah itu harus sudah tanda tangan dekan atau belum Pak? Oh, izin kalau itu mungkin wewenangnya dari teman-teman P2M. Mungkin boleh bantu jawab. Ya, izin menjawab Pak Sambas. Ini kita tidak secara teknis proposalnya, pemasukan proposal, kita tidak merubah masih sama seperti yang tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk eh, lembar pengesahan, upload pengesahan itu sudah tanda tangan lengkap, termasuk juga tanda tangan dari dekan, seperti itu. Jadi kami tidak mengubah untuk programnya, lalu mekanismenya juga pengusulan seperti apa kita tidak merubah. Yang berubah itu hanya eh, dulu pakai Simbi, sekarang ke Inspirasi. Cuma itu aja, Pak Sambas. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sebelum kegiatan ini diakhiri, ada penutupan yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Kepada Pak Irfan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Vina. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber atas penyampaian materinya, yang serta juga kepada eh, Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kami berharap eh, agar Bapak Ibu sekalian dapat segera mempersiapkan dan mengajukan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026 ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan eh, dan dengan memanfaatkan sistem inspirasi ini secara optimal. Jadi apabila nanti dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan, kami membuka ruang komunikasi dan siap untuk memberikan pendampingan lebih lanjut. Eh, Apa lagi tadi, Mbak? Untuk untuk pembukaan proposal itu sudah kami buka dari akhir April lalu sampai dengan tanggal 25. Jadi mohon
Bapak Ibu segera mencoba inspirasinya, mencoba untuk memasukkan proposalnya. Akhir kata, semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Mohon kasih maaf, Pak Irfan. Sebelum kami akhiri kegiatan sosialisasi hari ini, mohon izin untuk dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, mohon izin untuk kameranya dibuka. Ya. Baik, izin 1, 2, 3. Satu lagi. 1, Salam 2, salam Pancasila. Baik, terima kasih. Demikian rangkaian acara sosialisasi hibah internal hari ini. Mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.